Terima kasih Bapa. Kami kembali di tempat ini menghadap tahta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu hingga sampai saat ini. Kami mengucap syukur padamu Yesus, karena kasih-Mu sungguh mempersana bagi kami. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan,
menjadi sebagai bejana-Mu Tuhan. Engkau bentuk kami Yesus sesuai kehendak-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, Kami rasakan hadirat-Mu. rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, ku cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami tersungkur di depan kaki-Mu Tuhan. Haleluya. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Haleluya. Takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk Serahkan padamu.
Shalom untuk kita semua, salam sejahtera, damai sejahtera Tuhan biarlah ada di dalam hati Anda dan hidup saya selalu. Pada kesempatan kali ini di online service ini saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan dan kita bisa persiapkan diri untuk terima berkat Tuhan di kesempatan yang baik ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan dan merenungkannya, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan dan cita kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Kami tahu ini bukan sebuah kebetulan, tapi segala sesuatu ada di dalam rencana Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, begitu juga setiap pendengar yang mendengar firman ini, Engkau mengurapi dan memberkati mereka. Kami bersyukur, kami siap menerima kebenaran firman-Mu di mana kami sudah menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Pada kesempatan yang baik ini saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan tentang, saya ambil tema tentang dasar yang teguh. Kita diajak untuk memperhatikan pada apa yang tidak berubah, yang harus menjadi pusat perhatian Anda dan saya. Kenapa demikian? Kita perhatikan saat ini, di masa-masa ini, perubahan di sekeliling kita begitu sangat cepat terjadi. Ketika segala sesuatu di sekitar kita berubah dan menjadi tidak pasti, untuk bisa mengalami kestabilitasan di dalam hidup Anda, kita harus mau memusatkan perhatian pada kebenaran yang tidak berubah. Karena kebenaran tidak berubah. Kebenaran ya dan amin tetap sama. Berarti kita perlu memperhatikan, memusatkan perhatian kita pada apa yang tidak berubah tersebut. Apa yang tidak berubah adalah karakter dan firman Tuhan. Saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang dikutip di dalam Alkitab dengan tema 2 macam dasar. Tertulis di dalam Matius, Markus dan Lukas, tetapi saya mau mengajak kita membaca yang di kitab Lukas. Sedikit menarik, Lukas menulis ini. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Firman Tuhan berkata demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Seperti yang saya katakan tadi, Lukas menulis menarik sekali. Intinya sama, tetapi sedikit berbeda. Kalau kita perhatikan ada beberapa kalimat yang berbeda. Nah, kalau kita perhatikan di sini, betapa pentingnya dasar itu. Dasar yang teguh membuat Anda dan saya tidak goyah, bahkan tidak mengalami kerusakan. Di khotbah ini, di khotbah Tuhan Yesus ini, dia menyampaikan 2 macam dasar. Dan dijelaskan di situ sama-sama membangun rumah, tetapi dasarnya berbeda. Banyak model rumah yang kelihatan kuat, kelihatan megah. Bahkan banyak model rumah yang memiliki daya tarik. Tetapi ternyata rumah itu dibangun dengan bahan yang tidak berkualitas. Ayat 47 kalau kita perhatikan, di situ dijelaskan orang yang datang mendengar dan melakukan. Dan di ayat 49, orang yang hanya mendengar saja.
beda. Mungkin mendengarnya sama, tetapi saya mau mengajak kita merenungkan. Ada yang menarik menurut saya yang ingin saya sampaikan kepada kita, kepada Anda yang menyaksikan online service ini. Datang itu berbicara kerendahan hati. Dan mendengar tujuannya adalah untuk menerima pertolongan. Pada saat kita mendengar akan ada instruksi. Ada pertolongan yang kita terima. Pada saat kita mendengar ada arahan, ada tuntunan yang kita terima. Selanjutnya melakukan. Sanggup melakukan karena kita mendengar arahan tersebut. Orang yang melakukan maksudnya adalah untuk mengalami kuasa Allah yang bekerja dalam diri Anda dan saya. Karena kuasa firman itu terjadi pada saat kita melangkah melakukan firman itu. Maka disitulah kuasa terobosan itu terjadi. Dengan kata lain begini, bangunan yang kokoh hanya dapat diperoleh dengan Anda dan saya akan menjadi kokoh. Hanya bisa diperoleh dengan datang, mendengar, dan melakukan. 3 inilah yang akan membuat Anda dan saya kokoh. Jika hanya mendengar saja, mendengar bisa dilakukan dari jauh. Bahkan mendengar juga bisa dari kata orang. Dan itu tidak cukup tentunya. Karena perlu datang, mendengar, dan melakukan. Ayat 46 dikatakan demikian, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Sebuah pengakuan harus disertai dengan tindakan. Kita berkata kepada pasangan kita menyayangi, kita mencintai dia, tetapi tindakannya tidak ada. Begitu juga kita berkata kepada teman sekerja kita menghormati mereka. Saya menghormati kamu, saya menghargai kamu, tetapi dalam tindakan kita tidak bisa membuktikan itu. Sebuah pengakuan harus disertai dengan tindakan. Berseru kepada Tuhan saja tanpa melakukan adalah kesia-siaan. Karena tidak cukup untuk berseru. Karena Tuhan yang mau adalah melakukan. Bukti yang membedakan bukan pada seruan. Tetapi bukti yang membedakan adalah pada tindakan. Nah, saya mau mengajak kita memperhatikan ini lebih lagi. Ayat 47 dikatakan demikian, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Tuhan punya penilaian tersendiri dan dia berhak menilai Anda dan saya. Inilah yang harus kita perhatikan. Tuhan berhak menilai kita lewat firman-Nya, mengubah Anda dan saya. Penilaian Tuhan kepada kita ditentukan ketaatan kita. Makanya Tuhan berkata, dijelaskan setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Tuhan menilai kita karena ketaatan kita. Tuhan menilai bukan seperti manusia menilai. Manusia hanya sanggup menilai luar. Tetapi Tuhan menilai kedalaman hati Anda dan saya. Dengan kata lain, kita tidak bisa menipu Tuhan. Perhatikan itu. Kita bisa menipu pasangan kita. Mungkin kita pernah salah di masa lalu dan sebagainya. Tetapi pada saat kita mengaku dan kita dengan kerendahan hati sujud kepada Tuhan dan mulai hidup di dalam kebenaran. Kita mulai belajar untuk melihat bukan hanya dari luar saja. Manusia hanya sanggup itu menilai dari luar. Pada saat orang berpenampilan sangat baik, orang akan terkagum. Dia pikir dia orang yang hebat dan sebagainya. Tetapi terkadang ada yang tersembunyi di balik hati seseorang, pikiran seseorang. Dan Tuhan menilai sampai ke dalam hati Anda dan saya. Berarti kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kita bisa menipu orang lain. Tapi kita nggak bisa tipu Tuhan. Ayat 48
Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Amin. Nah, kita perhatikan Tuhan menyamakan begini, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu, perhatikan, ketika air bah dan banjir melanda rumah itu nggak goyah karena kokoh dibangun. Air bah dan banjir di sini adalah gambaran masa kesesakan dan sejenisnya. Mungkin yang kita alami saat ini di situasi COVID-19, ini masa kesesakan. Semua sektor ekonomi terkena imbasnya. Tidak ada yang bisa berkata, saya kuat, saya powerful di sini. Tidak, semua terkena imbasnya. Ini masa kesesakan. Tetapi bagaimana yang Anda bangun? Apa yang Anda perhatikan? Yang goyahkah atau yang teguhkah? Apa yang mempengaruhi Anda? Yang berubahkah? Atau yang tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya? Ini penting. Saya kasih contoh, untuk menjaga tubuh kita, tubuh ini agar sehat, itu penting. Tetapi jauh lebih penting untuk menjaga jiwa dan roh Anda agar tetap prima dalam segala keadaan. Jelas di sini dikatakan air bah dan banjir itu gambaran kesesakan. Berarti kita sedang diajak untuk proses. Tuhan suka dengan proses. Tuhan tidak suka dengan instan. Iblis yang suka instan. Kalau kita ingat bagaimana pada saat Tuhan di padang gurun, setelah berpuasa dan iblis mencobai dia. Iblis mau memberikan sesuatu dengan instan. Dia berkata, jika engkau sembah aku, seluruh dunia beserta segala isinya akan kuberikan kepadamu. Hanya cuma menyembah terus diberikan. Itulah yang dikerjakan si jahat. Dia selalu melakukannya instan. Tetapi Tuhan minta kita untuk masuk ke dalam prosesnya. Dan hasil dari proses Tuhan itu selalu indah, selalu membawa Anda dan saya kepada kebahagiaan dan keberuntungan. Berarti kita harus tahu bahwa proses yang Tuhan bawa itu baik untuk hari ini juga untuk hari esok. Anda dan saya harus ngerti ini. Dikatakan menggali dalam-dalam. Orang yang menggali dalam-dalam dan meletakkan di atas batu adalah orang yang memandang segala sesuatunya dengan tepat. Dia tahu bahwa kesulitan itu ada dan dia mempersiapkan diri. Perlu Anda tahu, saya menyampaikan di kesempatan kali ini, kesulitan itu ada. Dan Anda dan saya harus mempersiapkan diri. Menggali dalam-dalam, meletakkannya di atas dasar batu. Karena kita tahu bahwa ada kesulitan di hari yang akan datang. Kapan itu? Tidak ada yang tahu. Karena air bah dan banjir datang tiba-tiba, sewaktu-waktu. Orang yang mempunyai dasar yang kokoh adalah orang yang siap menghadapi kenyataan. Orang yang mempunyai dasar yang kokoh, orang yang menggali dalam-dalam, memiliki dasar yang kokoh, membangunnya di atas batu, adalah orang yang tidak akan lari dari kenyataan. Tetapi dia akan menghadapi kenyataan. Walaupun air bah dan banjir itu datang, tetapi rumahnya tidak roboh. Ya, kita perhatikan, menggali dalam-dalam. Yang dimaksudkan di sini adalah kedalaman dasar kita menentukan kestabilan bangunan kita. Kedalaman kita dengan Tuhan menentukan kestabilan hidup Anda dan saya. Jika Anda dan saya memiliki dasar yang luar biasa, dasar yang kokoh, dasar yang teguh, maka hidup Anda dan saya akan stabil. Kestabilan dan ketenangan adalah milik
orang yang mempersiapkan diri. Kestabilan dan ketenangan adalah milik orang yang mau diproses oleh Tuhan. Dan pada saat kita melakukannya dalam, menggali dengan dalam, kedalaman itu milik orang yang rajin. Yang mencari Tuhan tentunya. Itu membuktikan orang yang menggali dalam adalah orang yang rajin mencari Tuhan. Bukankah dia berkata jika kita mencarinya akan menemukannya? Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Dan kita perhatikan di sini, air bah dan banjir melanda rumah itu. Maksudnya di sini adalah kesesakan tidak bisa dihindari. Kesesakan harus dihadapi. Kesesakan datang itu tujuannya untuk menguji kekokohan iman Anda dan saya. Di situasi seperti ini, di COVID-19, kita mau lari kemana? Ada banyak orang yang punya harta, punya uang, mungkin dia bisa pergi ke sana sini, tapi ternyata kemanapun sama saja situasinya. Tidak bisa bersembunyi, tidak bisa lari. Kita mau lari kemana di situasi seperti ini? Nah, berarti kesesakan itu tidak bisa dihindari. Kesesakan itu harus dihadapi dan cara menghadapinya ini yang penting. Amsal 12 ayat 21 berkata demikian. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Dikatakan orang benar, orang yang mengerti akan kebenaran. Dia yang bisa menggali dalam-dalam, mengerti akan pentingnya kebenaran dalam hidupnya. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tetapi orang fasik, siapa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang menolak melakukan kebenaran. Akan senantiasa celaka. Kembali lagi kepada Lukas, pasal yang ke-6 ayat 49. Kita masuk ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Perhatikan yang terkasih di dalam Tuhan. Sama-sama mendirikan rumah, tetapi tanpa dasar. Yang satu dengan dasar yang sangat dalam, dibangun, ditaruh di atas batu. Yang satu tanpa dasar. Sama mendirikan rumah, bukan berarti sama kokoh. Bisa sama-sama pergi ke gereja, bukan berarti sama kokoh. Bisa sama-sama, sama Kristennya, tetapi bukan berarti sama kokoh. Kita harus perhatikan ini. Sama-sama mendirikan bukan berarti sama-sama kuat. Bangunan dan perabotan rumah bukan bukti. Yang menjadi bukti adalah dasar itu sendiri. Tanpa dasar adalah kerapuhan. Banyak orang tertarik kepada bangunannya. Banyak orang tertarik kepada perabotnya mungkin. Wah, dia sudah ikut Tuhan. Apa yang dia punya luar biasa. Mungkin dia tertarik dengan karunia-Nya. Dia tertarik dengan talentanya. Dia tertarik dengan berkat yang Tuhan berikan. Itu seringkali membius Anda dan saya. Sampai akhirnya kita tertarik, bahkan seringkali kita protes kepada Tuhan hanya karena itu. Tapi perlu kita perhatikan baik-baik. Bangunan dan perabot bukan bukti. Tetapi dasarlah sebagai bukti bahwa kita kokoh atau tidak. Oleh karena itu, mari saya mau mengajak Anda dan saya untuk kita mau menjadi pribadi yang tidak instan. Siap berproses dengan Tuhan. Kalau kita siap berproses, berarti kita siap menghadapi hari esok.
Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu yang ada. Waktu Anda dan saya terbatas. Mari, pilih menjadi pribadi yang mau diproses oleh Tuhan. Karena pribadi yang instan itu pribadi yang tidak siap menghadapi hari esok. Dia berpikir hari esok itu mulus. Dia berpikir semua akan baik-baik saja. Tetapi terkadang Tuhan izinkan itu terjadi untuk menguji Anda dan saya. Bahkan diizinkan terjadi untuk kita bisa naik kepada level yang lebih yang Tuhan mau. Tuhan mau terjadi itu di dalam diri Anda dan juga di dalam diri saya. Jadi Tuhanlah yang berhak menilai hari esok. Karena Dia adalah pemilik setiap hidup manusia. Haleluya. Nah, oleh karena itu saya mau mengajak kita, fokuslah kepada yang tidak berubah. Berikan perhatian sepenuhnya kepada yang tidak berubah. Dan siapa yang tidak berubah itu? Firman-Nya, pribadinya, karakter Tuhan itu enggak berubah. Di dalam Ayub 23 ayat 13 dijelaskan di sini. Tetapi Ia tidak pernah berubah. Allah, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Tetapi Ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Banyak ayat firman Tuhan yang membuktikan bahwa Allah tidak berubah. Ibrani 1 ayat 11 dan 12. Semua itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Kalimat selanjutnya berkata demikian. Tetapi engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Tuhan tidak pernah berubah. Begitu juga dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mana yang menjadi pusat perhatian Anda dan saya? Pusatkan perhatian kepada yang tidak berubah. Dan pada saat Anda diajar lewat kebenaran firman Tuhan, kita bertekun di dalamnya. Tujuannya adalah agar kita tidak goyah. Yohanes 1 ayat 1, itu yang tidak berubah. Dikatakan demikian, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman yang kita dengar, firman yang kita renungkan, itu adalah Allah sendiri. Pribadinya dan firmannya satu. Dan itulah yang membuat Anda dan saya kokoh. Di mana Tuhan itu? Ada di dalam Anda dan saya. Tuhan ada di pikiran kita. Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan ada di dalam masa depan kita. Jika kita tetap ada di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan ada di dalam perenungan kita dengan firman-Nya. Tuhan ada di dalam doa Anda dan saya. Haleluya. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita, mari pusatkan perhatianmu. Dan saya juga akan memusatkan perhatian hidup saya kepada yang tidak berubah. Hati-hati, jangan terbius dengan apa yang Anda lihat. Terkadang mempesona, tapi sebenarnya keropos dan rapuh. Tapi terkadang kelihatannya biasa saja, gak menarik menurut dunia. Tetapi disitulah keteguhan, kekuatan ada. Karena Allah bekerja di dalamnya. Sebagai yang terakhir, Yakobus 1 ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya, perhatikan. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin, amin, amin. Saudara mau berbahagia? Bukan hanya Anda, saya pun mau berbahagia. Dan jawabannya sudah jelas di sini. Merenungkan atau meneliti hukum yang memerdekakan, hukum yang sempurna itu, dan mulai bertekun di dalamnya. Mendengar bukan untuk melupakan. Mendengar untuk sungguh-sungguh melakukannya. Ada banyak macam berita. Pilihlah yang membuat Anda dan saya tidak goyah. Jangan disimpan yang membuat Anda dan saya tidak goyah. Kita harus punya filter.
untuk bisa menyaring segala sesuatu. Firman Tuhanlah jawaban yang paling terbaik di muka bumi ini. Pastikan Anda dan saya mempunyai dasar yang teguh. Dan pastikan perhatian Anda dan saya kepada yang tidak berubah, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dia adalah batu karang yang teguh. Masalah boleh datang, kesesakan boleh ada, kesulitan boleh terjadi, air bah dan banjir boleh ada. Tetapi Anda dan saya pastikan tidak goyah. Dan jika bersama dengan Tuhan, kitalah yang menjadi pemenangnya. Karena Tuhan mendesain Anda dan saya bukan untuk menjadi pecundang, tetapi untuk menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Haleluya. Doa dan harapan saya, firman ini menjadi berkat dan mengubah hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup Alkitab kita dan saya mau mengajak kita berdoa. Saya mau mengajak kita berdoa, bersyafaat dan untuk menerima doa berkat di akhir ibadah ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan. Terima kasih untuk pengertian baru, kekuatan baru untuk firman ini. Kami percaya meneguhkan kami. Karena firman Kristus yang kami dengar menghidupkan iman kami. Memberikan pengharapan selalu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang menyaksikan online service ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Dan biarlah firman yang kami renungkan ini bukan berhenti saja dengan kami dengar. Tetapi seperti firman-Mu mengajarkan, kami bertekun di dalamnya dengan sungguh-sungguh dan kami mengalami kebahagiaan. Hamba-Mu berdoa berkati mereka, berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati bisnis semua yang mereka kerjakan, pendidikan mereka, pelayanan mereka. Tuhan memberkati. Terlebih daripada itu semua, kami sebagai anak-anak-Mu, kami bisa memberikan pengaruh lewat apa yang kami kerjakan, membawa nilai-nilai kebenaran dan menjadi berkat agar Engkau dipermuliakan. Berikan kami hati yang murni, agar kami tidak mencuri kemuliaan-Mu. Semua yang kami kerjakan, kami kembalikan, agar Engkau masyhur dan agung bagi banyak orang. Tuhan terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berdoa juga untuk setiap gereja-gereja Tuhan, dimanapun saja berada. Tuhan kami berdoa untuk semua gereja, dan untuk semua hamba-hamba Tuhan, Tuhan pakai mereka untuk menjadi jawaban dan berkat, bersama-sama membangun, bersama-sama bertumbuh dan menyatakan kuasa kasih Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk setiap para pelayan-Mu yang terlibat semuanya tanpa terkecuali di dalam online service ini. Tuhan mengurapi dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan saat ini kami berdoa untuk pemerintah, bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan jajarannya, para menteri, untuk TNI dan Polri dan seluruh jajarannya. Kami berdoa untuk pemerintah kota kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah hikmat Tuhan memimpin mereka. Berkati mereka dan biarlah mereka menjadi teladan dan jadi berkat. Dan setiap keputusan yang mereka bawa dan hasilkan adalah keputusan yang terbaik, yang membawa perubahan kepada bangsa dan negara kami dan kota kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tak lupa juga hamba-Mu berdoa, jika ada yang menyaksikan acara online service ini dan mereka belum menerima Engkau secara pribadi, hamba-Mu berdoa dari tempat ini, Tuhan jamah mereka. Roh Kudus bekerja kepada mereka. Biarlah mereka membuka hati dan pikiran dan Engkau bekerja sepenuhnya. Dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup di dalam tuntunan-Mu untuk menerima keselamatan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan saat ini terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat yang baik, berkat yang mulia. Karena segala yang baik datang daripada Tuhan saja. Dan kita akan menerima setiap kebaikan-kebaikan itu. Kita menerima, kita memilikinya, kita mengecapnya. Bahkan dengan tuntunan dan kekuatan Tuhan kita sanggup membagikan kepada banyak orang. Oleh karena itu terimalah berkat itu di sini. Saat ini berkat dari Allah sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang hidup, penebus dan penyelamat kami. Pendengar dan penjawab doa. Semua kita yang sudah terima berkat, mari kita katakan bersama-sama.
Amin, 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 amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera dan sejahtera bagi Anda dimanapun saja berada. Amin. Kita sudah menerima berkat Tuhan. Mari kita puji Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Berikan sorak-sorak kemenangan bagi Yesus. Haleluya. Mari katakan haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.